andai saat ini ada seorang Muslim yang mempersilahkan orang Kristen melakukan kebaktian atau misa di masjid, mungkin si Muslim akan dituduh sesat atau dianggap melakukan penodaan terhadap masjid. Padahal Nabi pernah melakukannya. Andai ada orang Islam yang membantu mendirikan atau merenovasi gereja atau tempat ibadah lain, mungkin ia akan dicap sesat, dosa, atau dituduh menggantikan akidah. Padahal Nabi pernah menganjurkannya. Ya, belakangan ini banyak kalangan Islam yang parno dan curiga berlebihan terhadap Kristen. Alergi terhadap salib, terganggu kalau ada misa, pendirian gereja dipersulit izinnya, dan seterusnya. Padahal, kalau kita pelajari bagaimana Nabi bersikap terhadap komunitas Kristen Najran pada zamannya, kita justru mendapati teladan toleransi yang sangat tinggi dari Nabi. Peristiwanya terjadi pada tahun 10 Hijriah atau 631 Masehi ya, jadi setahun sebelum beliau wafat. Saat itu Nabi gencar mengirim sahabatnya ke berbagai penjuru tanah Arab untuk berdakwah tentang Islam. Nah, salah satunya ke komunitas Kristen Najran. Najran ini kalau sekarang itu satu wilayah di Saudi Arabia yang berbatasan dengan Yaman. Lantas apa respon kalangan Kristen Najran? Mereka melakukan kunjungan balik ke Nabi di Madinah. Jadi kalau mereka didatangi oleh pendakwah tentang Islam, mereka mendatangi Madinah untuk berdakwah tentang Kristen kepada Nabi. Lalu berangkatlah delegasi Kristen Najran berjumlah 60-an orang yang terdiri dari pendeta, ilmuwan agama, ya kristolog lah gitu, tokoh masyarakat Najran dan lain-lain. Nah, begitu sampai Madinah, delegasi Kristen Najran ini diterima oleh Nabi di dalam masjid. Iya, di dalam Masjid Nabawi. Nabi juga menyediakan tempat menginap untuk mereka. Lalu berlangsunglah diskusi dan perdebatan antara Nabi dengan orang-orang Kristen ini di dalam masjid. Hingga tiba saat mereka mesti melakukan kebaktian nih. Menariknya, Nabi mempersilahkan rombongan Nasrani Najran tersebut untuk melakukan kebaktian atau beribadah di dalam Masjid Nabawi. Sontak saja para sahabat yang ada di sekitar Nabi saat itu terkejut. Dan tadinya berusaha mencegah terjadinya misa tersebut di masjid. Namun Nabi justru membiarkannya. Kata Nabi kepada para sahabat, "Da'uhum, biarkan mereka melakukan ibadah di dalam masjid." Mereka lalu melakukan kebaktian di dalam Masjid Nabawi dengan menghadap ke timur ya sebagai arah kiblat mereka lah. Dan setelah itu mereka pulang kembali ke Najran tetap sebagai pemeluk agama Kristen. Artinya Nabi sama sekali nggak memaksa mereka untuk masuk Islam. Peristiwa ini nyata terjadi, direkam dalam sejumlah kitab sejarah Islam klasik yang mu'tabaroh, yang otoritatif, seperti Tarikhul Umam wal Muluk, Sirah Ibnu Hisham, Sirah Ibnu Ishaq, dan At-Tabaqat karya Ibnu Sa'ad. Jadi, meski umat Kristen meyakini Yesus sebagai anak Tuhan dan mengimani Bunda Maria sebagai ibu Tuhan, Nabi sama sekali nggak mengejek dan menghina keyakinan tersebut. Nggak seperti Rizik Syihab lah yang mengejek Yesus, bidanya siapa? Gitu. Karena sikap semacam itu tuh menista keyakinan agama lain. Nabi juga nggak berperilaku seperti Ustadz Somad yang bilang ada jin kafir pada salib. Karena itu juga menistakan simbol sakral agama Kristen. Sebenarnya ya perilaku Rizik Syihab dan Ustadz Somad ini bukan hanya bertentangan dengan akhlak Nabi, tapi juga melanggar ajaran Quran. Al-Quran jelas-jelas melarang Muslim mencela Tuhan dan sesembahan agama lain, karena itu bisa berakibat Tuhan orang Islam balik dihina dan dinista. Ya, tapi kan nyatanya Rizik dan Somad malah menghina Yesus.
Padahal Nabi menyilahkan orang Kristen beribadat di masjid, di dalam masjid. Ini jangan diartikan setuju dengan ajaran Kristen. Nabi tentu sangat tidak menyetujui keyakinan dan akidah orang Kristen. Dan sebaliknya mereka juga tidak menyetujui keyakinan Nabi. Namun kendati berbeda secara akidah, Nabi tetap menghormati keyakinan agama Kristen tersebut. Sikap toleran Nabi ini diperkuat dengan adanya perjanjian antara Nabi dengan kaum Kristen Najran yang disusun setelah pertemuan tersebut. Perjanjian ini pernah dibahas oleh Profesor Quraish Shihab di berbagai kesempatan ya. Yang menarik dalam perjanjian ini, Nabi menyatakan akan membela dan melindungi kaum Kristen Najran, yang melindungi gereja mereka, melindungi cara hidup dan ibadah mereka, pokoknya melindungi dan membela mereka. Sebagaimana perlindungan Nabi terhadap keluarga beliau dan terhadap umat Islam. Hal lain yang penting untuk dicamkan dari perjanjian Nabi dengan kaum Kristen Najran tersebut adalah penegasan bahwa umat Islam harus membantu umat Kristen saat mereka memperbaiki gereja atau merenovasi gereja bila memang dibutuhkan. Bayangkan, itu anjuran Nabi. Dan bantuannya bukan berupa hutang yang dibebankan kepada orang Kristen tersebut, melainkan betul-betul bantuan cuma-cuma demi kemaslahatan penganut Kristen dan demi menunaikan janji Rasulullah kepada mereka. Ini bunyi dari isi dari perjanjian ini menurut saya luar biasa. Dan perlu ditegaskan di sini, kendati janji Nabi tersebut disampaikan kepada kaum Nasrani Najran, tapi sejatinya ia tidak hanya mengikat atau terbatas buat mereka saja, namun buat semua kaum Nasrani dimanapun di dunia ini dan berlaku sepanjang masa. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari sikap penghormatan Nabi terhadap kaum Nasrani Najran tersebut? Pertama, Nabi mengajarkan umat Islam untuk menghormati keyakinan agama lain, untuk menghormati apa yang dianggap sakral oleh para penganut agama lain tersebut. Ya, Nabi tentu saja nggak setuju dong dengan peribadatan orang Kristen Najran tadi. Tapi toh Nabi mempersilahkan mereka melakukan misa di masjid. Ini kan bentuk penghormatan yang dahsyat ya terhadap keyakinan mereka, terhadap apa yang mereka anggap sakral. Dan lagi-lagi ini bukan hanya berlaku untuk penganut agama Kristen sebenarnya, tapi juga agama-agama lain. Pelajaran kedua, Nabi mengajarkan agar umat Islam nggak parno dan curiga yang overdosis dengan rumah ibadah agama lain, dengan gereja, dengan sinagog, dan lain-lain. Ini penting untuk ditegaskan, karena belakangan ini terdapat sejumlah muslim yang merasa terganggu kalau ada komunitas agama lain melakukan ritual atau ibadah di lingkungan mereka sendiri, merasa imannya terancam kalau ada rumah ibadah agama lain didirikan di sekitarnya. Jangankan mengizinkan orang Kristen beribadah di masjid seperti yang dilakukan Nabi. Orang Kristen melakukan kebaktian di tempatnya sendiri aja tak jarang mendapatkan intimidasi dengan berbagai dalih dan alasan. Jangankan membantu renovasi gereja seperti dianjurkan Nabi. Banser dan Ansor menjaga gereja menjelang Natal aja sering dihujat, sering dituduh menggadaikan akidah dan seterusnya. Di sini Nabi mengajarkan orang Islam memang harus meyakini agamanya yang paling benar. Tapi pada saat yang sama mereka juga harus mengakui hak pemeluk agama lain untuk meyakini bahwa agama mereka lah yang paling benar. Saya kira inilah esensi dari lakum dinukum waliyadin. Saya Ahmad Sahal, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.